Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi, mugi kita tansah pinaringan rahayu. Dateng kantenipun boten kekirangan menapa-menapa. Tansah pinaringan sehat iman nggih menika dateng paugeran kita nggih menika agami Islam. Mugi tansah pinaringan rizki nggih menika arupi hambekan ingkang taksih mlebet medal boten hanyalah janji. Ngaten. Nah, dulur-dulur YouTube, saya sekarang berada di Brebes. Kebetulan malam ini malam Jumat. Hujan rintik-rintik dengan sadunya. Bahwasanya saya menghadiri jamaah atau rutinan dari Asmaul Haq. Kebetulan di hadapan saya Bapak Nut lagi asik. Ngaten. Oke, sambil menunggu jamaah yang lain kumpul, saya mau melaksanakan sholat kita dulu. Ya, Assalamualaikum Pak Panut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pengajian ini selalu diadakan tiap malam Jumat, Pak Panut? Ya, tiap malam Jumat keliling. Keliling, nggih. Iya. Nggih, nggih. Pengajian ini dari perkumpulan apa, Pak Panut? Perkumpulan Asmaul Haq. Asmaul Haq atau jamaah Asmaul Haq. Ya. Nggih, nggih, nggih. Apakah ini diwajibkan untuk seluruh anggota Asmaul Haq untuk keliling di setiap rumah jamaah? Iya, diwajibkan. Diwajibkan, nggih. Ya. Nggih, nggih. Apakah dari jamaah Asmaul Haq ini boleh dari apa istilahnya kelompok apapun atau terlepas dari kelompok apapun, Bapak Nut? Boleh, semua boleh. Semua boleh gitu, Ya. gitu, nggih, nggih. Kita lanjut lagi, Bapak Nut, untuk mengikuti pengajiannya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus al-azim, astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah, al-azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la malja'a min Allahi illa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Sami'u ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudara yang ada di Bengkulu, Riau, Jambi, Palembang, saya menjawab pertanyaan bahwasanya di sini yang mau ikut jamaah atau dari pengajian Asmaul Haq, saya akan memberikan informasi atau tanya-tanya sedikit kepada beliau. Assalamualaikum Pak Teko. Waalaikumsalam. Iya. Nah, ini ada pertanyaan dari beberapa sahabat-sahabat atau rekan-rekan yang ada di luar pulau, khususnya Sumatera, yaitu Palembang, Jambi, Riau, Bengkulu, dan juga ada yang dari Ternate, juga ada yang dari Sumba, juga ada yang dari katakanlah Kalimantannya di Plangka atau Palangkaraya. Tanya tentang sekretariatan atau tentang kegiatan dari Asmaul Haq. Demikian Pak Teko. Kira-kira apakah Asmaul Haq itu perguruan pencak atau padepokan
ataukah peguron Plateko? Terima kasih Gus Mutakir. Nun sewu untuk sederek-sederek, sedulur-sedulur, jamaah-jamaah, baik itu dari Nahdlatul Ulama, baik itu juga dari panom-panom dari Nahdlatul Ulama, juga dari sahabat-sahabat yang lain, saudara-saudara yang lain. Kembali ke apa yang dipertanyakan oleh Gus Mutakir. Di sini kami ini majelis ya, jamiah majelis, bisa dikatakan perkumpulan berupa amalan dari Asmaul Haq. Itu guru kami atau kami dapat dari ijazah dari Ustadz Sobari Peterongan nggih. Ngapunten tidak pun gini nggih wonten Pak Panu, wonten Kang Mahdi, lajeng Bapak pinten Pak? Pak Padi. Pak Ustadz Marti ngaten nggih. Nggih. Ada pertanyaan yang kedua, Plateko. Apa pengertian dari Asmaul Haq? Asmaul Haq mungkin dari Mas Apip atau Kang Mahdi bisa membantu untuk memberikan. Monggo. Lebih senior Mas Yayan. Nggih. Jadi Pengertian atau arti daripada Asmaul Haq. Asma itu kan nama. Nggih. Nama-nama Allah itu Asmaul. Ya, Asmaul itu nama-nama Allah. Asmaul Haq, hak itu adalah yang paling yang saya mengerti adalah yang paling hak, yang paling utama adalah asma Allah itu sendiri. Allah itu sendiri ya, dari segala-galanya, sumber dari segala asma. Dan yang ketiga, Plateko, tujuan mengamalkan Asmaul Haq itu yang apa tujuannya, Plateko? Jadi saya kembali kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara, saudara-saudara, mungkin dulu pernah mendapat wejangan langsung dari Ustadz Sobari perihal tujuan atau makna dari jamaah Asmaul Haq. Monggo yang badhe turun bersuara menjawab. Rembuk, nggih. Asmaul Haq punya visi misi yaitu 4. Nggih. 1, mengenal Allah. Nomor 2, mendekatkan diri. Yang ketiga, mencintai. Yang keempat, menghargai Tuhan. Nah, lagi Plateko, satetir Plateko pokoknya ini. Dari Asmaul Haq ini apa manfaatnya, Plateko? Jadi kembali kepada pribadi dari masing-masing diri, dengan yang sudah dijalani atau katakanlah tiap orang itu mempunyai perjalanan spiritual masing-masing, mengalami pengetahuan spiritual masing-masing, dan tiap orang itu tidak sama. Saya yakin tidak sama. Jadi ada yang merasakan dalam batiniah itu menemukan suatu ketenangan, kedamaian. Batiniah itu sumelek, gitu ya. Sumelek. Dalam pergaulan, andap asor, demikian. Selain itu adakah yang lain selain demikian, Plateko? Jadi biasanya dulur-dulur Asmaul Haq itu ada semacam kegiatan olah nih, Kang. Jadi untuk semacam kanuragan, kemudian apa namanya, seni olah, pernafasan juga ada, dan pengobatan juga. Ya. Juga itu termasuk Kang Mahdi juga pernah melakukan apa namanya itu ritual seperti puasa gitu.
Hal-hal semacam demikian itu tentunya tambahan ya Plateko ya, seperti senam pernafasan. Selain senam pernafasan, apakah harus ada istilahnya amalan atau wirid yang harus diamalkan dalam seni olah pernafasan, Plateko? Ada. Yes. Sifatnya ada dua, yang satu khusus, yang kedua umum. Yes, yes, yes. Yang khusus biasanya wirid menyertai sholat fardu. Yang umum kita mengerjakan istighfar bersama, tahlil dan sholawat harian. Yes, yes, yes. Cukup. Yes, yes. Nun sewu mungkin ini agak lebih mendetail gitu. Nah, soalnya begini, silsilah pendiri atau katakanlah lahirnya Asmaul Haq itu di mana, oleh siapa? Ngapunten, Tat. Nyuwun pencerahan atau Plateko. Monggo ingkang sebagai ngaten. Jadi sebelumnya juga saya bertanya kepada Ustadz Ali Sadikin, karena juga Ustadz Ali tadi ada keperluan setelah dari rutinan kita ini tadi. Jadi sempat beliau itu mengatakan ya, menyampaikan bahwasanya kami dapat ijazah amalan wirid ya itu dari Ustadz Sobari Peterongan, Jombang. Kemudian Ustadz Sobari mendapat ijazah itu juga dari Ustadz Fauzi. Ustadz Fauzi, kemudian naik lagi ke atas dari Mbah Zen. Mbah Zen, kemudian Mbah Ahmad Rifai dan Mbah Zamzami, seperti itu. Dan juga tadi Ustadz Ali juga sempat menyampaikan bahwasanya amalan wiridnya itu berujung pada Nabi Khidir. Yeah. Jadi berujung pada Nabi Khidir, dan kita juga saudara-saudara mungkin juga sudah tahu ya, amalan itu berasal dari Nabi Khidir, kemudian ya juga diturunkan kepada nama-nama yang telah saya sebutkan tadi. Nah, ini pertanyaan terakhir, Plateko. Siapa saja yang boleh ikut dalam Jam'iyah Asmaul Haq, atau dari kalangan tertentu atau golongan tertentu atau dari kelompok tertentu, Plateko? Sebenarnya nggak ada batas. Yang penting mengikuti aturan gitu ya. Nggih, gitu. Beragama Islam. Alhamdulillah, nggih. Semua tentunya semoga membawa manfaat, ngaten nggih Plateko. Apakah kegiatan ini rutin setiap malam Jumat atau malam Jumat hari-hari tertentu? Dalam hitungan mamanya cuma kliwonan atau cuma legian atau bagaimana, Plateko? Jadi begini, saya dulu teringat ketika Ustadz Ali menyampaikan begini. Beliau meminta izin dulu kepada Ustadz Sobari selaku mujis ya, meminta izin untuk mengadakan rutinan, dan harinya juga kebetulan kita itu biasa Kamis malam Jumat. Nah, jadi setelah minta izin, kemudian beliau Ustadz Sobari memberikan arahan-arahan, maka kami bisa berkumpul. Itu dulunya di Manuan ada, di Bibis ada, kemudian di Kalianak juga ada, Gadukan juga ada. Tempat kita berlatih dulu ya. Simo juga ada. Kemudian 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali kita kumpul semuanya. Jadi yang dari Gadukan, dari Simo, dari Kalianak, kemudian dari Bibis, Manuan, itu kita kumpul. Itu biasanya ada waktu tertentu ya kan, yang mungkin bisa 2 kali, 2 bulan atau 3 bulan kita kumpul bareng. Itu pun untuk semakin kita itu jamaah Asmaul Haq ini kan pusatnya hanya di Peterongan. Jadi yang ada di Surabaya, di Sidoarjo itu bisa saling ketemu dalam satu
Satu tahun sekali. Nggih. Satu Muharram itu. Muharram nggih. Nah, ini mohon informasinya. Mungkin dari sahabat-sahabat, dulur-dulur kita yang ada di luar pulau, bagaimana caranya agar bisa mengadakan kegiatan semacam demikian? Harus melalui mekanisme yang seperti bagaimana, Plateko? Seperti halnya yang saya alami dulu ya. Waktu itu karena keinginan untuk ikut rutinan Yasin Tahlil gitu ya. Kemudian Ustadz Ali itu juga kebetulan teman seperjuangan dulu waktu masih di Remas gitu. Terus kebetulan setelah dari pondok di Jombang ijazah ke Ustadz Sobari, ketemu saya, kemudian ayo nek memang kepingin nguri-nguri ya amalan-amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah monggo. Kemudian ikutlah saya kemudian setelah saya rasa rutin, saya ingin mendapat ijazah dan sebagainya, baru kemudian sowan ke Ustadz ijazahan, minta izin untuk mengumpulkan orang untuk beristighosan ya, seperti itu. Jadi secara legalitas ya Plateko ya. Jadi apakah yang dari luar pulau cukup per telepon atau bila perlu datang ke sekretariat gitu? Mohon izin. Ya pertama mungkin lewat telepon dulu. Nggih. Nanti bisa ngomong sama Lewat telepon dulu, nggih. Setelah itu nanti sendiri yang memutuskan. Oh gitu, masjid sendiri yang memutuskan. Setidak-tidaknya silaturahim, istilahnya berangkat ke tanah Jawa. Tentunya di mana nih, Surabaya atau Peterongan ini? Di Peterongan, nggih. Ya nanti saya sebutkan. Suatu misal sana keinginan banyak yang Nggih. ingin masuk, Nggih. kita bisa datang. Jadi pemangku ustadznya yang dari luar-luar pulau, daerah-daerah harus datang ke. Enggak, maksudnya banyak. Oh, datang ke sana. Oh, begitu. Nggih. Seperti halnya di Balikpapan ya. Saya dengar dulu cerita ketika santri-santri ini yang ada di Balikpapan kemudian punya jamaah, kemudian ingin untuk mendapatkan ijazah amalan Pangestu, istilahnya izin. Ketika itu sowan kembali, kemudian berbicara kepada Ustadz, mohon izin Ustadz bagaimana enaknya, baiknya, bagusnya. Kemudian alhamdulillah Ustadz yang kemudian datang ke Balikpapan. Demikian dulur-dulur yang ada mungkin di luar pulau ya. Saya terbiasa orangnya to the point ya, tok selorok, tak pakai teh ngaling-ngaling. Nah, mungkin bisa dibentuk kecil-kecilan dulu kalau sudah jamaahnya terkumpul cukup, dana cukup, nggih. Bagaimana caranya? Istilahnya jangan sampai ketatil-tatil jare wong Jawa ngoten nggih, Plateko nggih. Ya saya rasa panjenengan semua yang ada di luar pulau paham. Demikian, terima kasih infonya, keterangannya Plateko. Saat itu, nggih, dulur-dulur, nanti saya sambung lagi. Demikian.